Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kolonialisme Inggris di Nusantara dari tahun 1811 sampai 1814. Walaupun sebentar, tetapi banyak amanah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Dan awalnya kita tahu bahwa Indonesia atau Nusantara pada saat itu pernah loh dijajah oleh Inggris. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Nusantara pernah dijajah oleh Prancis, yaitu lebih tepatnya ketika wilayah Belanda dijajah oleh Prancis. Dan di wilayah Belanda ini dibentuk sebuah republik, yaitu bernama Republik Bataaf, yang nantinya berkembang dan menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Hollandia. Pada masa itu, diturunkanlah tokoh penting untuk memimpin Nusantara dengan statusnya Gubernur Jenderal, yaitu Herman Willem Daendels. Ia punya misi penting, salah satunya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Raja Belanda yang aslinya ini mengungsi ke Inggris dan melakukan sebuah perjanjian atau jelasnya bernama Surat Q yang isinya bahwa Nusantara diserahkan kepada Inggris, bukan Prancis. Hal yang dikhawatirkan oleh Prancis saat itu adalah serangan Inggris di Pulau Jawa. Nah, dan ini benar-benar terjadi ketika Herman Willem Daendels ini digantikan oleh Jan Willem Janssens. Sayangnya, Jan Willem Janssens ia tidak bisa memenangkan perang dengan Inggris. Dengan demikian, Nusantara mulai dijajah oleh Inggris, yang saat itu serangannya dipimpin oleh Lord Minto. Penguasaan Inggris di Nusantara. Lord Minto kemudian memanggil Thomas Stamford Raffles yang ketika itu sedang memimpin di India untuk bertugas di Nusantara. Singkatnya, Inggris akhirnya nanti menyerahkan Nusantara kepada Belanda dalam Konvensi London. Untuk lengkapnya, simak video ini selanjutnya. Ketika Raffles berkuasa, ia menerapkan 3 prinsip. Yang pertama adalah kerja rodi dihapuskan. Kerja rodi atau kerja paksa yang diterapkan sejak masa VOC yang dihapuskan dan digantikan oleh penanaman bebas oleh rakyat. Jadi rakyat ini boleh bebas menanam apapun di tanahnya. Kemudian, perubahan peranan bupati yang awalnya bupati ini memiliki tugas memungut pajak dari rakyat, kemudian diubah. Kemudian para bupati ini dimasukkan ke dalam bagian pemerintahan kolonial atau menjadi pegawai pemerintah. Lalu yang ketiga adalah sewa tanah, yaitu atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat sebagai penggarapnya ia berstatus penyewa yang harus membayar kepada pemerintahan kolonial Inggris. Kebijakan Raffles. Yang pertama, menghapus kerja paksa dan melarang perdagangan budak. Menurut kamu ini bagus nggak sih? Lalu yang kedua, memberi kebebasan rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. Berbeda pada masa pemerintahan sebelumnya yang tanamannya ini ditentukan oleh pemerintah, tapi pada pemerintahan Inggris, rakyat diberi kebebasan untuk menanam apa saja, dengan harapan bahwa rakyat ini termotivasi untuk menanam tanaman yang hasilnya ini laku di pasar internasional, supaya rakyat pun mendapat keuntungan, sebagai nanti hasilnya juga untuk membayar sewa tanah. Yang ketiga, menghapus pajak hasil bumi yang diterapkan semenjak masa VOC. Yang keempat, memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent. Harga sewa tanah ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah. Karena kondisi tanah itu kesuburannya berbeda-beda, tentu harga sewanya berbeda-beda juga. Ide ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam penerapan yang serupa di India. Kemudian, pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala atau per individu
Berbeda dengan masa sebelumnya yang pajak itu diterapkan per kelompok atau secara kolektif satu desa, tapi pada masa Inggris diterapkan secara personal. Lalu yang keenam, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun ini dihapuskan. Yang ketujuh, membagi Pulau Jawa menjadi keresidenan. Keresidenan ini adalah sistem atau administrasi pemerintahan antara kota dengan provinsi. Jadi saat itu ada keresidenan yang khususnya adalah wilayah-wilayah yang padat penduduk seperti Parahyangan. Lalu yang kedelapan adalah membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem pelaksanaan di Inggris. Jadi sistem peradilannya ini mau orang Nusantara nih pribumi dengan orang-orang kolonial Inggris, hukumnya sama seperti yang ada di Inggris. Berbeda masa pemerintahan Daendels yang dibagi-bagi antara Bumi Putra, Timur Asing, dan juga orang Belanda ini memiliki hukum yang berbeda, tapi Raffles ini menerapkan sistem yang peradilan yang sama seperti Inggris. Jadi menurut kamu kebijakan-kebijakan ini banyak positifnya atau banyak negatifnya sih? Boleh di komen ya. Tapi sebelumnya kita lanjut ke pembahasan setelah ini. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Kebijakan Raffles ini nyatanya gagal di Nusantara. Yang pertama adalah sistem sosial budaya Jawa. Ini ada kaitannya dengan kebijakan turun-temurun jabatan bupati. Nah, sebelumnya bupati itu turun-temurun. Kalau ayahnya bupati, anaknya juga udah jelas akan melanjutkan jabatan ayahnya. Dan ini dihapuskan pada pemerintahan Raffles. Tentu ini menjadi pergolakan antara bupati dengan pemerintahan kolonial. Kemudian ada kaitannya dengan sewa tanah. Rakyat ini diberi kebebasan untuk menanam apa saja di tanah yang mereka sewa. Harapannya kan menanam tanaman ekspor. Tapi rakyat itu diberi kebebasan, jadinya hanya berpikir bahwa yang penting cukup untuk sehari-hari. Jadinya tanah itu ditanam ya ubi, singkong yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak bisa dijual secara ekspor. Sehingga harapan pemerintah kolonial Inggris ini pudar. Lalu yang kedua adalah belum adanya kepastian hukum atas tanah. Jadi tanah ini memiliki kesuburan yang berbeda-beda, tentu harganya pun berbeda. Tapi pada pemerintahan Inggris belum ada penentuan harga sewa tanahnya tersebut. Yang ketiga, rakyat belum terbiasa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Karena sebelumnya rakyat Indonesia itu membayar pajak menggunakan hasil bumi, tetapi pada pemerintahan Inggris diminta berupa uang, sehingga rakyat Indonesia yang belum terbiasa menggunakan uang mengalami kesulitan. Lalu yang keempat, singkatnya pemerintahan Raffles, sehingga kebijakan ini belum diterapkan secara total, tetapi Raffles harus sudah pergi dari Nusantara. Tentang Raffles ini penyuka sejarah. Ia meneliti peninggalan-peninggalan sejarah di Nusantara seperti Candi Borobudur dan bahkan menulis sebuah buku yang berjudul History of Java. Karena kesukaannya tentang sejarah dan juga pemerintahan kolonial yang sangat menyukai sejarah juga, sehingga banyak sekali benda-benda bersejarah Indonesia yang banyak juga di Inggris sampai saat ini. Lalu selain sejarah, ia menyukai tentang flora fauna. Salah satunya adalah penemuannya bersama Arnold
ya, yaitu penemuan bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi. Lalu, karena kecintaannya terhadap botani, ia melakukan pemugaran besar-besaran pada bangunan di Kebun Raya Bogor dan bahkan membangun hutan lindung di sana. Mengapa Inggris meninggalkan Nusantara? Hal ini terkait dengan kekalahan Napoleon Bonaparte atau Prancis di pertempuran Leipzig. Wilayah Belanda yang dijajah Prancis, ketika Prancisnya kalah, tentu Belandanya merdeka. Raja Belanda yang asli atau Raja Willem kelima yang mengungsi ke Inggris, tentu ia kembali ke negaranya, yaitu Belanda, sehingga membuka perundingan antara Belanda dengan Inggris atas wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Nusantara. Hal ini terwujud melalui Konvensi London tahun 1814, yang salah satu isinya adalah Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara, kecuali Bengkulu, karena Bengkulu ini wilayah jajahan Prancis dari sebelumnya. Jadi secara resmi penyerahan wilayah-wilayah tersebut dilaksanakan 2 tahun kemudian. Jadi benar-benar dikuasai kembali oleh Belanda, yaitu tahun 1816. Yang namanya dijajah tentu tidak enak, tetapi ada statement nih kalau penjajahan Inggris ini dapat memajukan negara-negara yang dijajahnya. Indonesia atau Nusantara pernah loh dijajah oleh Inggris, tetapi faktanya bahwa mentalitas rakyat Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini belum bisa maju, masih perlu dipaksa-paksa untuk melakukan sesuatu. Kita refleksikan dengan keadaan Indonesia saat ini. Indonesia sudah merdeka, apakah kita sebagai guru atau sebagai pelajar, sebagai mahasiswa masih harus disuruh untuk belajar, masih harus dipaksa untuk belajar? Itu artinya masih mentalitas terjajah. Yuk kita bangun mindset kita bahwa kita ingin maju. Negara kita ingin maju, tentu harus ada inisiatif dari diri kita sendiri. Jangan mau dipaksa-paksa untuk maju, tetapi karena keinginan diri sendiri untuk bergerak maju. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.